Oke kawan-kawan, balik lagi di konten kita yang berjudul konten horor. Au. Kali ini kita akan wawancarain tamu kita. Dia akan bercerita banyak terkait horor. Oke, langsung aja. Gimana pengalaman horor kamu? Oh iya, katanya kamu pernah ngelihat pocong lagi goncengan. Ah ya, bener nggak itu? Sebenarnya bukan pocong, tapi aku pernah diganggu di kamarku, di kosan. Hubungannya boncengan? Bukan boncengan, malah saya ditiduri. Boleh. Ditiduri, maksudnya kan tahu nggak sih, ada orang-orang yang ketindih gitu. Tapi pas malam itu gue merasa ini panas gitu. Panas. Nah panas, terus dia itu nggak bisa bernapas. Panas? Hah? Dia? Enggak, maksudnya dia enggak setanya gitu. Katanya nggak bisa bernapas. Enggak gua maksudnya. Oh, kamu nggak bisa bernapas. Iya, gua nggak bisa bersusah gitu. Maksudnya kayak memanggil orang gitu. Gitu. Maksudnya nggak bisa. Oh. Terus siapa yang nolongin? Hah? Siapa yang nolongin? Yang nolongin nggak ada, gua diri sendiri. Gua kayak berpasrah aja sama Tuhan gitu. Yang dirasain awalnya apa? Kayak lihat dulu kayak atau Enggak. tiba-tiba Aku tidur bablas, nggak ingat sholat gitu. Tidur aja. Dan sebelum ketindihan itu sempat mimpi buruk juga. Kayak dikejar makhluk halus gitu. Kayak di sini makhluk halusnya gue gambarin ya biasa yang pakai baju putih, rambutnya panjang gitu. Kunti. Kayaknya. Berarti sebelumnya mimpi dulu kan? Iya, mimpi dulu. Mimpi dikejar kunti. Nah, Habis itu baru ketindihan. Pocong. Kok aneh? Ketindihannya pocong. enggak ketindihan pocong, maksudnya ketindihannya aku nggak tahu itu sosok apa yang milih aku gitu. Bisa dipraktekin nggak? Dipraktekin agak aneh. Tapi tadi panas tuh panasnya di bagian mananya? Di ini apa namanya, kita itu kan pas di mimpi itu dikejar-kejar gitu. Nah emang bener-bener pas aku bangun itu keringatan. Dingin dong. Kan kena air keringat. kayak orang habis lari gitu ya, badannya panas. Iya, habis lari dulu nggak dingin lah. Oke. Terus akhirnya aku bangun, dan pas bangun itu ya udah kayak emang benar-benar kita itu kayak merasa apa namanya itu terjadi, maksudnya kita itu sadar itu apa yang terjadi yang tadi itu ternyata itu mimpi gitu. Tapi kita dalam mimpi itu kita benar-benar sadar kita itu ketindihan gitu. Minum obat nggak? Minum obat kagak sih di. Yang panas gitu. Oh iya panas, tapi aku istighfar aja sama Tuhan sih. Itu bisa tiba-tiba bangun gimana? Tiba-tiba bangunnya itu kan kita di mimpi itu kayak gini. Aduh pas dikejar-kejar ya. Nah kita itu kayak sadar gitu loh. Maksudnya aduh gua harus gimana nih caranya biar bisa bangun gitu, biar bisa terbebas gini kayak mau gini-gini gitu. Oke. Susah berarti. Bisa berarti. Berarti Iya, yang bangun bisa. yang lain gitu. Ya? Yang bangun apa nih yang bangun? Oke, lanjut. Oke. Let's go. Let's go, lanjut. Udah bangun duluan itu. Terus. Enggak apa nih yang bangun dia? Hah? Terus nggak bisa bangun. Udah bangun tuh, ya kan? Oke, let's go. Iya. Dan aku bangun pas itu apa namanya udah bangun, mata terbuka, dan ya udah kayak masih kita tuh dari itunya ketindihannya udah selesai tapi keringatan gitu. Yang kayak gue bilang dari tadi itu kayak itu mau benar-benar ini nyata loh. Berarti kamu nikmatin lah ya Nikmatin apaan nih? proses Ketinggian. Proses ketindihannya. Nikmatin guys. Enggak lah. Enggak. Enggak. Berarti nggak mau terulang lagi. Boleh sih, enak. Berasa. Kunti dengerin. Oh enggak ya Allah, amit-amit serius. Enggak, aku enggak mau lagi kayak gitu. Gimana Bang Aldi dari kejadian Pasaman nih kira-kira? Ya, cukup dipahami lah. Bahwasannya Pasaman sangat menikmati itu. Tolol lah. Jadi menikmati iya, Iya, berasa iya. iya. Iya itu kayak kita olahraga gitu. Ah, iya. Oke. Gimana?
Oke, Bang Ojan gimana Bang Ojan? Karena apa ya? Ceritanya nggak panas ya. Masalahnya tadi dia nyebut dia panas gitu. Iya. Kenapa? Kenapa panas? Panas karena itu loh kayak gitu tuh bukan panas kayak capek gitu loh, maksudnya gerah. Enggak, dia itu kan berarti kan menunjukkan Iya. orang atau objek kan. Iya. Tolong. Bukan kita ya kan. Kitanya. Kalau aku ngerasa panas. Iya. Tadi kan dia Pak Soman bilangnya dia panas. Panas. Jangan-jangan Aduh, aku gampang. curiga kamu yang nindihin. Iya. Setannya. Kebalik. Kebalik. Oh enggak. Enggak ya. Iya. Dan sebenarnya juga kan di malam itu bukan malam itu sih, kayak malam-malam berikutnya kan ada tuh teman yang sering ke kosan juga tuh. Nah, dia itu juga apa namanya pernah nginap di situ, dan pas aku istirahat kerja, kan aku kan nyamperin dia ke situ. Bukan, dia yang nyamperin aku ke tempat kerjaku, dan dia bilang, aku tadi ketinggian di situ sampai 3 kali gitu di kosan. Ini benar. Kamu yang nanti. Bukan, tolol banget. Dia apa namanya? Dia tuh kayak bilang, dia tuh di apa namanya satu malam itu dia ketinggian 3 kali. Di jam 8, di jam 10 sama jam 12. Nah, pas di jam 12 itu dia nggak tahan lagi, dia turun nyamperin aku. Itu kan pas aku istirahat gitu. Pengedihan gimana caranya dia turun? Ketindihan dia masih apa namanya bisa bangun lagi masalahnya. Dan aku kan tanya sama dia, Bisa bangun lagi. menurutmu di tempat di kosku itu ini nggak horor nggak di situ, maksudnya serem nggak gitu? Seram. Terus di di sudut mana yang serem gitu? Katanya di kamar mandi. Dia apa namanya dia nuduh di kamar mandi sana gitu, di sudut yang sana gitu, di sudut serem gitu. Dan aku malahan nggak ada apa-apanya di situ, maksudnya kayak nggak seram gitu. Tiga ronde berarti itu ya. Iya. Bukan maksudnya 3 ronde. Masih bisa bangun dia. Masih 3 bisa ronde. bangun. Kamar mandi berarti ya. Kamar Kamar mandi. mandi. Kira. Apa suaranya papa gitu. Oh, enggak lah, maksudnya kayak enggak paham lah gua. Maksudnya yang dia kan sendiri di situ, bukan ini. Bukan Oke. yang aku itu cuma ini doang. Kayak ketindihan udah kayak Ketindihan panas. sendiri. Dia ya sendirilah. Ada yang ini dong. Ya maksudnya set Saiton gitu. Oh. Poci. Pocong cilik kan. Mantep banget. Coba. Biar Apa ngomongnya itu? makin lancar, ceritanya makin lancar. Coba dulu. Minum dulu. Minum dulu. Ini apa ini? Wah, ini minuman yang paling menarik. Ini minuman yang paling jos. Jos juga. Minumannya para bintang Aldi, bintang Fauzan. Oke. Iso Plus. Iso Plus. Gua kayak dicekok dulu di sini, guys. Minuman penambah panas. Kenapa panas? Ya ceritanya makin panas. Makin panas. Mantap kan? Mantap. Mantap kan? Mantap kan? Bisa kuat 5 ronde kamu pakai ini. Ditindihin ya gitu. Ya, oke. tadi baru 3 kan. Iya. Masih bisa bangun gitu. Kalau cerita yang lain ada nggak kira-kira apa? Katanya dulu pernah juga ini apa sempat ketemu kunti tapi kuntinya yang takut tuh di mana? Iya. Itu di rumah. Oke. Di rumahku. Nah, itu kan pas malam-malam aku pulang dari tongkrongan gitu. Tongkrongan. Di jam 1 malam. Wih, anak tongkrongan banget nih. Iya, gitu dong. Serius tongkrongan. Mangkal biasa sih. Berapaan? Berapaan? Nanti cek pribadi. Oke. Nah, gue kan pas malam itu, ini bukan malam Jumat, malam Minggu atau malam itu kayak malam biasa, malam Rabu. Nah, aku pulang dari tongkrongan jam 1 malam. Nah, pas aku balik ke rumah, biasanya kan rumahku itu nggak dikunci gitu di pintu belakangnya. Aku nanti bakalan bisa di ini kalau pintunya ada kuncinya di atas apa namanya? Di atas angin-anginnya gitu. Apa sih namanya di sini? Ventilasi. Ventilasi ya, di atas ventilasi itu bakalan ada kunci, terus gua buka nih. Tak gitu. Nah, sebelum tidur itu aku biasanya kayak gosok gigi dan cuci kaki gitu. Nah, tiba-tiba jendela yang di belakang rumahku itu ini kebuka bar gitu. Duar gitu aja sih. Duar gitu kebuka duanya. Nah, nggak ada angin dan nggak ada orang, gua kan nggak ada angin tuh. Maksudnya kan biasanya kalau ada angin kan oh ya udah itu mungkin angin gitu. Nah, pas aku buka tenang senyap, nggak ada angin, dan pas aku buka aku senter nggak ada orang. Dan aku bilang kayak gini aja, kalau kamu mau ganggu jangan di sini gitu. Kalau enggak, Bolehnya di sana. hah? Enggak, pokoknya kalau kamu mau ganggu itu jangan di sini gitu. Terus aku tutup lagi, aku ini kunci.
Padahal sebelumnya itu ini di apa namanya dikunci rapat loh dia. Kalau kamu tahu, kan kamu belum ngecek. Dikunci rapat. Kenapa kamu tahu? Aku kalau sore itu tugasku itu ini ngunci-ngunciin pintu yang belakang. Oke. Berarti lah itu definisi kuntilanaknya takut ketemu kamu ya. Langsung Kayaknya- datengin lari dia. Dia kaget mau masuk kaget. Ya, dia Ada. Kemungkinan sih. Feelingku iya. Iya. Dia Sama-sama kaget dong kami berdua gitu. iya. Dia kaget langsung nabrak. Iya. Apa itu? Dia. Ah. Kayaknya bukan ini ya kuntilanak ya, Hah? menurutku. Kalau kayak gituan. Apa tuh? Setan cowok ya harusnya. Iya. Enggak cuy, disensor ya. Bukan setan cowok, tapi kayaknya emang bener-bener makhluk. Ini serius loh gua. Ini kayaknya makhluk halus yang kayak bukan ini deh kuntilanak, mungkin yang lain-lain gitu. Apa tuh? Ya, Takutnya pada itu ngerasa dituduh setannya. Iya. Fitnah. dipindah. Lebih kejam daripada pembunuhan. Itu kayaknya ya soalnya di belakang rumah itu kuburan loh. Kuburan. Kuburan banget itu TPU sedesa di situ. Kuburan, tapi kuburannya itu nggak serem. Maksudnya di belakang rumah itu sebelum kuburan itu masih ada jalan gitu. Jalan setapak gitu yang ada penerangannya dan dia itu dikelilingi pemukiman kuburannya. Pemukiman. Nah, tapi di tengah-tengah kuburan itu ada mangga yang besar banget. Pohon mangga. Enak mangganya. Mangga apa? Mangga ini, mangga apa sih namanya? Mangga desa gitu loh yang gede banget. Apa sih mangga? Mangga Bu. pokoknya mangga yang sampai segini pohonnya. Sampai segini dia, Ini. nggak kecil. Nah, Bener-bener segini. iya, Lu pasti lagi. Takutnya segini. Iya, namanya segini ya Takutnya. Kecil. Tapi seumur-umur pernah nggak ngelihat bentuknya, Wujudnya. sampai sekarang sih belum. Belum Tapi pernah. kalau pas pesantren, aku kan pernah pesantren itu 2 tahun di sana. Kilat. 2 hari. Pesantren 2 tahun man. 2 tahun, aku pesantren 2 tahun di Mandailing Natal. Nah, aku itu pernah dengar kayak ini loh, kayak ada suara yang menangis gitu. Nangis. Iya, tapi suaranya suara cewek. Cewek. Suara cewek, dan kan di sana itu sistem apa namanya, kita itu bukan, maksudnya kita pesantren nih, nggak asrama gitu loh, kayak mondok gitu, mondok sendiri-sendiri per orang, kayak pondok kecil, kita tinggal di situ. Nah, aku pas itu tinggalnya itu pas di dekat sungai banget, sungai Negara. bukan Itu di Singiolot apa Singaraja. enggak, Singolot namanya, dia ngerti dia semuanya. bukan Nyolot. bukan nyolot, pokoknya sungai yang itu Ya. emang terkenal seram di situ. Oke. Nah, pernah tuh di sana itu kayak kedengaran suara yang nangis. Nangis. Dan kan bukan aku doang saksinya. Kita tuh ada temanku 3 orang nginap di kamarku juga, maksudnya di pondokku, dan mereka juga dengar. Dengan ini, makanya itu jelas banget terus. Tapi kita nggak bisa memastikan itu apa sebenarnya yang nangis itu karena kita takut juga. Dan Jam berapa pas itu? Sorry, jam berapa? itu bukan tengah malam, masih jam tengah 11. Kalau nggak salah. Masih tengah 11 itu. Nggak ada pemukiman gitu? Pemukimannya itu cuman ini apa namanya, cuman anak-anak pondok semua di situ, dan pondok itu kayak pojokan gitu loh. Paling tersisa di sekitarku itu 4 pondok, dan kebanyakan orang-orang di tepi jalan semua mepet pondoknya. Nah, kenapa ada banyak pondoknya? Kan apa namanya, Kan kita itu digabung. hah nggak bisa gitu, Di yayasan yang berbeda. yayasan Beda. berbeda ya. Oh, itu jangan-jangan strategi untuk menjatuhkan salah satu yayasan gitu. Oh enggak juga Tapi bisa sih. jadi ini anak dari pengurus pondoknya. Iya. Kamu Jatuh. Oh enggak, kan aku suruh tuh, kan ada tuh teman kami Kamu yang nyuruh? Nah, Kamu nyuruh? nyuruh gini kan, Bos di tempat kita ada 4 orang di situ. Nah, di situ ada orang yang ini teman itu, dia itu gede badannya. Iya. Nah, dan itu punya senter gitu. Coba buka jendela gitu, senter dulu ke belakang gitu. Nah, dia emang senter nggak ada sesuatu, cuma lihat ini apa namanya, pohon pisang, pohon mangga di situ. Oke. Pohon mangga lagi. Pohon mangga lagi, gua nggak tahu ya. Yang apa tadi hubungannya. mangga. Tadi seberapa gedenya? Bukan, nggak gini. Ini kecil segini. Bukan gede lagi, kecil mangganya. Tapi ada kemungkinan nggak anak dari siapa gitu deh hanyutin di sungai? Iya.
Atau pernah dengar cerita nggak dari sungai itu? Tuh. Iya, emang sungai itu serem. Pas di belakangku ini serius lah, ini serius. Iya. Pas di belakangku itu kan sungai ini. Nah, di situ tempat mandi orang. Dulu itu ada katanya orang, apa maksudnya Oh, itu berarti itu posisinya kamu lagi di membelakangi sungai. membelakangi sungai. Kamu ada belakang sini. Iya. Oh iya benar. Membelakangi sungai. Terus Membelakangi sungai itu tempatku itu pondok Ah, itu. iya. Nah, di situ itu dulu pernah ada siswa di tahun 1800-an. Ini di tahun ya. boleh boleh 1.500. Bukan Udah ada 1980-an. Masih 1980-an. Ah. Nah, dulu ada apa sih? Bukan siswa namanya ya. Santri. Santri ya, santri di sana itu dia mandi di situ kan air apa namanya sungai ini kan di tepi sungai nih. Maksudnya di tepi sungai, di tepi tebing gitu loh. Iya. Nah, itu dia nggak tahu pas hujan-hujan longsor. Masuk. Nah, jatuh tuh batu yang besar Hmm. dan batunya itu ngenai ini badannya. Oke. Oh, kakinya dapat, maksudnya dari pusar ke Oh, kaki dia dapat. dapat kaki dia. Ya, dapat kaki. Maksudnya orang-orang dapat kakinya gitu. Maksudnya orang-orang nemuin kakinya, cu. Maksudnya bangsat lah. Orang-orang ini kaki gitu. Bentar. enggak. Bahasanya pakai bahasa Indonesia yang bagus dulu ini. Iya. Gua nggak bisa, maksudnya kayak kalau aku ngomong itu harus dari bahasa daerahku terus diserantulkan bahasa Indonesia gitu. Nah, orang-orang ini apa namanya kan pas meninggal tuh kan orang-orang dicariin tuh dia Dapat kaki. ya cuma dapat kakinya. Oh, Iya. Yang ngasih siapa? Badannya hilang. Iya, badannya hilang. Dari Terus pusat dapat kaki yang ngasih siapa? nggak ada lah, Maksudnya dapat hanyut nemu, gitu, berarti nemu, nemu. iya nemu, Bukan dapat. nemu kaki. Rezeki berarti ya. Oh, Iris. Terus Nah, gara-gara itu apa namanya? Itu juga salah satu ini jadinya apa namanya? Urban salah- legend. Bukan, itu urban legend ya. Urban legend. Urban legend di situ. bedanya sama urban farming apa itu? Urban farming apa itu? Oke, lanjut. Lanjut. Oke, let's go. Nah, selain itu juga masih di sekitar pondok itu ya. Di sana juga dulu pernah ada Mantri. santri. Oh, mantri. Santri. Oh, santri. Berarti dia ini nyunatin. Santri. Santri. Nggak ada santriwati. Oh, ada, tapi beda lokasi. Kenapa kamu tanya santriwati? Ya, ini dari tadi santri mulu. Iya. Oke. Diskriminasi. Iya. Oke. Kalau Nah. santriwan ada nggak santriwan? Si santri ini kan Santriwan pas- ada nggak santriwan? Oh, iya. Skip. Oke. Dan Ini apa? oh, Sindiran. enggak, gue kita mau. Pohon mangga. Oh, bukan pohon mangga. Lagi ngukur. Lagi ngukur. Nah, Kebayang. enggak, kebayang. Nah, si Kebayang. santri ini kan malam-malam pas di sana itu kan hari Selasa itu libur. Libur. Hari Selasa libur. Nah, pas malam Selasanya itu kan orang-orang pada banyak yang pulang tuh. Oke. Pulang ke rumah. Nah, dia tinggal di sana. Itu pas malam Selasanya itu dia tuh ngaji. Ngaji. Sebar. Posisi libur. Iya, libur. Yang lain pulang. Iya, si santri yang satu itu tetap tinggal Ini di situ. satu itu sendirian. Iya, sendirian. 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 Terus yang jaga Yang enggak ada yang jaga. Yang jaga. Dia tinggal sendirian di situ. Sebar. Yang jaga nggak ada Enggak ada. ustadz, Oh, ustazah, gini. Lu nih kan kayak di sini nih. lu nih. Kamu. Kecil. Nah, kamu nih kan tinggal di sini. Oke. Oke. let's Gak go. geli ya? Sendiri. Let's go. Aku. Oke, kamu. Sendiri. Nah, sendiri nih di sini. Betul. Yang ustadzmu itu tinggalnya itu hampir berapa ya? 30 meter ke ini loh, Kilometer. ke 30 meter ke depan gitu tepi jalan. Nah, dia itu posisinya di pojokan gitu. Pojokan. Iya, di pojokan sekitar 30 meter dari jalan lah ke belakang gitu. belakang. Nah, orang-orang kan pada pulang ya, tetangga-tetangganya banyak pada pulang. Nah, dia tinggal sendiri di situ. Tetangganya pulang juga. Apa? Tetangganya pulang juga. Iya kan semua tetangganya pada pulang. Dia tuh. tahu kalau pada pulang. Iya kan itu malam Selasa, hari Selasa libur. Kan gue udah dijelasin tadi kan orang-orang tolol di sini. Enggak, soalnya Selasa itu nggak libur. Hari Selasa itu libur, malam Selasa. Malam Selasanya itu orang pada pulang semua. Pokoknya dari Senin sorenya itu pada pulang semua. Kan Selasa kan libur Oh, tuh. budaya di sana ya. Bukan, Oke. memang di Selasa itu libur di pesantren itu. Kalau minggu iya budaya Nah, di ya, sana. Oh, iya. minggu masuk. Minggu enggak. Maksudnya masuk kalau Minggu. Jumat Oke. Minggu masuk. Nah, kan orang libur tuh. Dan itu ngaji. Itu kayak suaranya itu dibesarin gitu. Dia itu pokoknya ngaji. Soalnya besarin. Iya dibesarin. Ini aku nggak tahu pokoknya ini cerita-cerita kayak kakak tingkatku dulu di sana. Oke. Kakak tingkatku. Nah dia tuh ngaji dibesarin punya bukan Volumenya iya dibesarin. volumenya dibesarin. Ada pengaturannya berarti. Amplinya. Oh, itu Bukan. dia pakai
toa apa pakai mulut? Iya. Oh, manual pakai mulut doang. Iya, Nggak dia kuat pakai. gitu ya. Gua lama-lama di naik pita mancing di sini serius. Ngajinya kuat. Iya, ngajinya kuat, dia ngajinya kuat. Dan pokoknya ngajinya kuat dan itu kayak ini loh, kayak bukan niat banget buat ini apa ngaji gitu. Terus ngapain? Dia kayak bukan niat ngaji nggak sih, kayak dia itu kayak cuma ngaji itu karena takut gitu. Jangan takut. Nah, Karena dia sendirian takut terus iya, dia dikuatin. ngaji. Dan tiba-tiba Tiba-tiba ada yang ngetok itunya, ada yang ngetok apa? Bukan ngetok sih. Dia itu posisinya pintunya itu kebuka. Ya. Nah, kebuka. Dan di sana itu belum ada penerangan loh, kayak lampu gitu. Hmm. Dan penerangan orang itu tahu nggak sih lampu yang ini, lampu Petromak. yang minyak tanah gitu. Petroma. Ya petromak ya, bukan petromak. Dia itu kayak minyak tanah pakai ini, pakai apa namanya? Kapas. Bukan pakai kapas, apa sih? Pakai Kayak minyak tanah. botol ini loh, botol M150 itu. Sentir, Iya. sentir. Iya, sentir ya namanya. Ya, sentir. Iya. Pakai sentir di sana itu namanya sulu ya. Di sana sulu itu pakai sulu dia ngajinya. Nah, kan itu pakai kayak lilin doang tuh itunya, iya. cahayanya. Dan kan gua udah bilangin tadi di sekitarnya itu pada kosong semua, pada gelap gitu. Dan jalannya itu gelap, jalan setapak loh, dikit banget. Nah, dia itu kan ngaji. Pas dia itu ngaji, tiba-tiba ada yang ini yang lewat gitu. Yang lewat nggak ada kepalanya, cuy, serius. Kepalanya. Nggak ada kepalanya. Terus Badannya Dan badannya aja yang ada, nggak ada kepalanya. kakinya ada kakinya. Kakinya kita nggak bisa pastiin, soalnya dia di pondok cuma badannya doang yang kelihatan, nggak ada kepala. Oke. Terus dia itu kayak ini apa namanya? Dia itu teriak. Teriak. Dia itu teriak pada ustadz pada datang tuh, liatin dia kan yang teriak kan, maksudnya kan di situ dia teriak, ustadz pada datang liatin, dia udah kesurupan gitu di situ sendiri, kesurupan. Iya masih dia selamat sih, besoknya dia selamat masih pulih lagi, tapi dari esok itu dia ini pindah sekolah. Dia ini apa? Pindah pondok. Iya, enggak pindah sekolah. Sekolahnya, Ya. pondoknya yang nggak pindah. Pondoknya tetap di situ dong. Dia pindah sekolah, dia nggak mau pesantren di situ lagi. Oh, pesantren. Iya, dia pindah sekolah gara-gara Pindah itu. sekolah. Nggak sekolahnya dipindahin. Enggak, aneh lah kalau, wih ngapain sih? Gua kayak taplok pagi ini lo lama-lama di serius. Enggak, itu tujuan dia kenapa itu? Iya. Yang lain pada pulang, kok dia nggak pulang? Emang biasanya ada yang kayak gitu, Mat. Uji nyali. Iya. Bukan uji nyali. Aku juga biasanya dulu kalau apa namanya pada pulang tuh semuanya, aku juga biasa tinggal di situ. Tapi aku Sendiri. takut sendiri. Aku bakalan cari teman gitu. Kayak ini kumpul-kumpul satu tempat gitu. Yang teman-teman yang satu, maksudnya yang sendiri-sendiri nih, kita bakalan kumpul di satu pondok. Oke. Biar nggak takut. Gimana, Bung Ojan menyikapi cerita Bung Oman ini? kayak kurang detail ya Iya, Iya, maksudnya kayak ininya, Dari cara penyampaiannya ya, korbannya. suburbannya. Iya. Tapi kalau apa namanya di pesantren itu sering loh kayak apa namanya cerita-cerita yang kayak gitu itu yang membuat si santri ini pindah sekolah. Iya. Dulu ada lagi yang paling Karena konyol, apa itu? Apa itu? yang paling konyol lagi kayak gini. Gua nggak tahu ini benar atau enggak ya. Iya. Emang sungai ini agak serem. Iya. Sungai yang tadi Yang Ya, tadi. sungai yang tadi agak Iya. serem. Nah ada tuh santri baru masuk, dia itu dari Riau. Riau. Dia dari Riau posisinya, dia santri di situ, santri baru masuk nih. Nah dia itu karena kangen orang tuanya kan, baru kan kalau pesantren itu kan harus ditinggal orang tua tuh. Dia kan baru pertama kali tinggal orang tua gitu. Nah dia itu pergi ke tepi sungai itu, tepi sungai melamun gitu, melamun ya tepi sungai. Tiba-tiba katanya ya setelah dia dapat ini kan plus twistnya nih, ada tuh ini apa namanya bis warna merah lewat di sungai itu. Sungai itu. Nah dia naikin, Dinaikin. dia naikin, Jateng. bukan bis Jateng, bukan BRT bukan bis Tayo Jateng, bukan Oh, bukan iya. BRT. Nah dia itu naikin. lewat di sungai Iya lewat Bis di sungai. air. Iya Air. bisa aja, mungkin bis gaib. Oke. Nah dia itu kan masuk ke bis itu dan tiba-tiba dia itu hilang Hilang. dan ada yang nelpon, maksudnya dari Medan gitu. Dia kan dia di Riau dan dia ada nelpon dari ini, dari apa namanya, dari Medan. Ada santri, maksudnya yang linglung, ternyata itu santri dari ini pesantrenku. Dia itu udah sampai Medan. Yang Medan. Terus dia pindah akhirnya. Hah? itu yang Iya. pindah tadi
Iya, dia tuh kayak teleportasi gitu loh. Iya. Terus Jauh. dia pindah ini enggak? Pindah pesan, ya maksudnya dia tuh keluar dari situ lagi. Terus pesantren. pindah ke pesantren dekat situ. Sebelah Enggak. tadi yang 4 tadi itu. Dia pulang ke Riau. Oh. Kalian pindah ke samping yang dekat tuh. Kamu jauh-jauh. Tapi aku nggak tahu ya, maksudnya itu cerita-cerita kayak gitu sebenarnya benar maksudnya itu benar-benar nyata sih atau enggak itu aku Itu nggak paham. cerita angkatan Iya, sebelumnya. itu bakal diceritain itu loh, maksudnya kayak Turun-temurun. Iya. Cerita mistis turun temurun lah ya. Iya. Tapi kalau yang di ini, yang di apa namanya, yang ditindih batu itu emang nyata. Ternyata. Oh. Tapi kalau yang Gua- Sampai Bustadi, sekarang nggak ketemu itunya badannya. kalau yang Dari- Bustadi ini ada kemungkinan itu menjadi keuntungan bagi pesantrennya. Kenapa itu? Ini kan kalau mau pulang kampung cukup. Iya, betul. Iya kan, jadi nggak ada nggak menakutkan. Iya, kalau pulang kampung mendingan berlabuh Bayar, gitu, iya, gitu, iya. tolol kayak gitu. Terus buat yang tadi yang lihat nggak ada kepalanya mungkin yang di sungai itu Iya. kan nggak ditemuin Iya. atasnya. Betul. Iya, nggak tahu juga sih. Iya kan, bisa aja itu. Aja. Tadi kan katanya atasnya nggak ditemuin. Iya. Nah, ini satu lagi terakhir ya. Oke. Tetap di pesantren yang sama Pesantren waktu sama. dulu. Nah, di kan itu ada tuh masjid yang gede banget. Di Gede sana. banget. Iya, itu kayak pusatnya ini semua, maksudnya kayak kegiatan santri di situ. Hmm. Nah, malam-malam juga di sana itu habis isya sampai jam 10 tuh masih banyak di sana santri yang hafal-hafal gitu loh. Iya. Hafal-hafal buku kuning namanya. Ini. Ya, buku inilah pokoknya kitab-kitab lah. Nah, ada tuh biasanya kan kalau yang anak-anak bocil-bocil yang baru masuk itu biasanya kan di situ kayak lari-larian gitu loh. Lari. Ya lari-larian kejar-kejaran gitu. Emang luas gitu itunya masihnya. Nah, ada satu anak dia tuh lari-lari nyari kayak petak umpet loh di sekitar ini, di sekitar masjid Iya. itu. Itu kayak nyariin temannya. Hmm. Dan pas banget di samping masjid ini kayak di pojokan gitu, ada di situ ruangan gelap. Manggelap. Kayak ini kayak apa ya? Penyimpanan sapu apa gitu, kayak gudang gitu. Gudang. Nah, dia lihat emang nyata temannya pergi ke situ. Oke. Pergi ke situ temannya. Nah, dia lihat lah kayak apa namanya? Kayak disapain. Iya, Dia kejar ke di situ. situ. Nah, terus temannya kayak ini apa ini Iya. ini. Nah, dia pergi ke situ. Dia pergi ke situ dan tiba-tiba dia teriak di dalam situ dan itu udah ini kesurupan juga. Dia kesurupan di situ kayak heboh lah kesurupan. Kan orang-orang yang hafal di pelataran masjid yang masjid itu kan heboh semuanya. Bahkan dilihatin udah kesurupan tuh anak. Dan dipanggil ustadz, dibacain apa gitu, maksudnya diobatin. Alhamdulillah sembuh di malam itu juga. Dan malam itu juga dia nggak mau pesantren di situ lagi. Terus pindah ke sebelahnya. Enggak, dia pulang lagi. Pulang lagi. Kenapa? Iya. Itu bisnis ya. Bisnis. Bisnis. Kok bisnis? Itu dijatuhin tuh pesantren. Iya. Oh, Sama persaingan. Pesaingnya. enggak juga menurutku. Soalnya kalau apa bisnis kayak gitu enggak, maksudnya orang-orang yang kayak gitu tuh yang apa namanya yang kayak berhenti gitu dan dia itu pulang ke ininya kampungnya itu nggak lucu loh kalau buat bisnis, maksudnya kayak lucu-lucu. Apa yang lucu? Apa Iya, yang bisnis, bisnis? bisnis gak lucu. Oke gede. Terakhir deh. Terakhir. Pertanyaan Bung Aldi untuk Bung Oman nih gimana nih kira-kira nih? Jadi berapa tadi ukuran dari pohon mangga dari itu? Kawan kita. Ini harus gini. Yang di belakang rumahku agak segini. Oke. Nah, yang di pondok yang dulu itu yang sama pohon pisang segini. Oke. Mana paten Bung? Oke. Itu lebih konkret. Konkret ya. Seenggaknya lah ya dengan pertanyaan tadi lebih lengkapi lah struktur ceritanya. Oh. Tapi kalau di tempatmu ada kayak ini nggak, kayak mistis urban gitu, maksudnya kayak story urban lah. Yang Oke kayak- cukup. Oke cukup. Bang Ojan gimana? Mau nanya apa? Pertanyaannya? kira-kira? Pertanyaan terakhir. Untuk sekarang buat berapa ronde kalau tindihan gitu tadi? Tadi. kayak cukup satu aja sih. apa? Kurang kuat mungkin. Kurang kuat, kurang kuat. Cukup satu. Hah? Satu kali aja udah ini. Satu aja. kali. Itu mengerikan cu, serius. Kalian pernah nggak sih di ketindihan? Oke skip. Oke. Oke, skip. Kalian pernah ke ketindihan nggak? Tadi panas ya adegannya gitu. Maksudnya bukan panas, kayak kita kecapean gitu. Ya kan capek, Iya, panas, capek, capek, capek. gerah. Kalau dari gue terakhir mungkin nih sih, tadi kan disempet dijelasin juga kan. Ya tertarik yang di pondok tadi sih. Iya, benar. Ada katanya tragedi pernah apa? Santri Jatuh. yang kejatuhan itu terus putus kan. Putus. Kan kakinya ditemuin, Ditemuin. tapi badannya masih Masih apa? Nggak ditemuin. ditemuin. Ada juga yang pernah kesurupan segala macem. Pertanyaan cuma satu sih. Apa tuh? Itu
mangganya udah berbuah belum, Nah, itu. yang di belakang sungai itu. Sungai tadi. Nah, itu bisa memecahkan misteri. Selama aku sekolah di situ dulu, pesantren, mangga itu sama pisang yang di situ, itu pisangnya udah gede banget sama mangga. Enggak, mangganya itu aku nggak perhatiin itu Oke. berbuah atau enggak, tapi pisangnya itu loh, pisang itu udah gede banget, dia nggak pernah berbuah. Seberapa itu. tuh? Itu gede banget, itu kayak nggak normal pisang. Itu yang horor, itu yang kita cari tadi. Nah, itu Bukan yang masalahnya tadi. itu. Permasalahannya Bukan mangga. Itu, bukan mangga. udah buah apa belum, Belum, ternyata mangganya nggak diperhatiin. Diperhatiin. Berarti kan Yang kemungkinan nggak diperhatiin buah cuma kan, buah. kalau berbuah pasti kan diperhatiin kan. Iya. Nah kemungkinan nggak berbuah mangganya, mana Betul. mana lagi dijelasin pisangnya udah gede tapi nggak berbuah. Nggak pernah berbuah. Itu jadi yang itu. Sama man. Tragedi pisang Tragedi tak pisang. Nah, Jadinya tragedi pisang nih. Iya. Iya. Itu Paten. kesimpulan. Oke. Bang Aldi. Oke. Jadi begitulah kisah dari tragedi pisang setelah obrolan panjang tadi. Jadi pisang dan mangga itu adalah yang menjadi utama dari topik pembicaraan kita. salam pisang. Salam Salam pisang. pisang. Aduh, akhirnya pisang ya. Oh, ujung-ujungnya. Salam pisang. Tolong ngasih plot twist yang bisa.